Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Babang Cuan. Kali ini kita akan mencoba tutor gimana caranya menganalisa saham melalui metode support dan resisten. Awal-awal eh, kita ketahui dulu apa itu support dan resisten. Support itu ibarat lantai rumah kita, yaitu ketika suatu harga tersebut menyentuh lantai tersebut, maka harga tersebut akan kembali memantul ke atas. Itu disebut dengan support. Dan apa itu resisten? Resisten merupakan kebalikan dari support, yaitu area atas atau atap rumah. Seperti atap rumah teman-teman semua, yaitu gimana harga tersebut menyentuh atas atau menyentuh resisten tersebut, maka harga tersebut akan memantul kembali ke bawah. Seperti itu. Gimana penjelasan lebih lanjut? Mari kita simak chart berikut. Nah, di sini kita ada saham dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada harga tersebut mengalami kenaikan. Ya, saham tersebut mengalami kenaikan ya. Di sini kita bisa tandai area support dari resisten atau area atas dan bawahnya. Nah, di sini juga terdapat eh, ada harga terus memantul ya. Harga terus memantul di area sini dan harga tersebut mengalami kenaikan kenaikan dulu, lalu dia mengalami konsolidasi atau areanya di situ-situ terus, lalu dia turun kembali. Ini juga bisa ditandai dengan area support ya. Kita tandai dulu. Karena harga memantul terus berkali-kali di sana, lalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan ini cukup signifikan, lalu dia menembus area resistance tersebut. Di mana di sini ada penembusannya, lalu ditembus, lalu dia naik ke atas, lalu dia turun kembali. Turun kembali ini disebut dengan RBS atau resistance become support. Artinya resistance tersebut sudah menjadi support. Nah, di sini bisa kita lihat area tersebut terus menaik, naik terus, lalu dia turun kembali, lalu dia menyentuh area resisten lagi di sini ya. Ada resisten lagi yang awalnya dia turun tajam, lalu dia menembus kembali, dan lalu kembali lagi ke atas. Di sini juga bisa kita tandai area resisten, area support. Ini area support ini namanya nih. Lebih banyak pemantulan di area support pada resistennya. Resisten cuma satu, supportnya ada tiga. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kita lihat dulu harganya akan kemana dulu hari ini. Akan kemana dulu ya? Oke, bisa kita lihat harga tersebut mengalami kenaikan ya. Harga tersebut mengalami kenaikan lalu menembus area support tadi dan sekarang ini sudah menjadi resisten. Apakah kembali lagi apakah harga tersebut akan kembali lagi ke area supportnya tersebut? Kita lihat dulu. Oke, di sini kita bisa lihat ya harga tersebut kembali ke area tersebut ke ini ya, kembali ke area supportnya tadi. Dan sini kita bisa entry posisi atau bisa membeli saham tersebut pada saat di harga supportnya tadi. Di mana kita akan bisa menentukan bahwa harga tersebut jika kembali ke support ini, maka harga tersebut akan kembali naik. Gimana caranya? Gini, kita bisa ini di TradingView ada namanya entry posisi long atau buy. Kita bisa letakkan stop loss atau area jika tersebut mengenai eh, area merah ini jika berhasil menembus dari area tersebut, maka posisi kita atau pembelian kita akan ditutup secara otomatis. Dan area hijau ini adalah take profit. Take profit ini kita bisa jika area tersebut kembali masih dalam zona profit kita atau zona keuntungan kita nih
istilahnya keuntungan, dan ini merah ini kerugian kita. Jika area tersebut berhasil menembus yang take profit ini, area hijau ini, maka pembelian kita otomatis ketutup atau alias kita profit ya. Di sini kita bisa buka posisi atau pembelian saham, bisa juga kalau begitu, maka kita akan membeli saham tersebut pada saat harganya di sini. Saya sengaja membuatnya di sini karena terlalu cepat tadi ya pergerakannya. Maka kita akan bisa mulai kembali dan hasilnya. Oke, kita berhasil take profit ya, atau kita mengalami keuntungan cukup lama juga ya, karena ini adalah chartnya itu 1 hari, CED1. Jadi artinya satu candle hijau atau merah ini berarti berdurasi 1 hari. Pergantian chartnya itu tersebut terjadi 1 hari. Kini bisa lihat kita mengalami keuntungan ya. Jadi di saham ini kita bisa mengalami keuntungan, dan jika kita juga bisa mengalami kerugian ya. Jika kita tidak bisa menganalisa saham tersebut, dan jika kita tidak mengatur money management kita. Jadi kita tidak membahas itu di sini karena waktu durasinya cukup lama ya. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jadi itu dia pembelajaran tentang metode support dan asisten. Jika kalian tidak paham, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.